Halo, apa kabar kalian semua? Kali ini Amasto akan menceritakan sebuah kisah yang dipercaya menjadi asal-usul perayaan Cap Gomeh atau Festival Lentera. Sebenarnya apa sih Cap Gomeh dan bagaimana cara merayakannya? Kata Cap Gomeh sendiri diserap dari bahasa Hokkien. Cap Go berarti 15 dan Meh berarti malam. Jadi, Cap Gomeh merupakan perayaan yang dilakukan di hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek. Hari tersebut merupakan hari terakhir perayaan Tahun Baru Cina. Uniknya, sebutan perayaan Cap Gomeh ini hanya dikenal di Indonesia. Di negeri asalnya, perayaan ini dikenal dengan nama Yuan Xiaojie. Perayaan ini juga dikenal sebagai Festival Lentera. Pada hari tersebut, masyarakat Cina akan menghias rumah, jalan, dan berbagai tempat dengan lentera atau lampion. Mereka juga akan menyalakan kembang api dengan meriah. Semua orang akan pergi keluar rumah untuk menikmati malam terakhir dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Cina itu. Pada hari itu juga, mereka akan makan tangyuan atau yang lebih dikenal dengan wedang ronde. Ya, tangyuan yang juga merupakan makanan khas Tongji Festival ternyata menjadi makanan wajib pada perayaan Cap Gomeh ini. Lalu, sejak kapan dan bagaimana perayaan ini dimulai? Yuk simak videonya sampai akhir. Pada masa kerajaan dinasti Han yang dipimpin Kaisar Han Wuti, ada seorang menteri yang bernama Tong Fangsuo yang dikenal bijak dan cerdas. Ia bukan hanya seorang menteri yang menjabat di istana kaisar, tetapi ia juga menjadi penasihat pribadi kaisar. Ia merupakan orang kepercayaan kaisar. Pendapat dan nasihatnya selalu didengar kaisar. Suatu hari di akhir musim dingin, Tong Fangsuo pergi ke taman istana untuk melihat pohon meihua. Di tengah menikmati pemandangan, ia mendengar suara seorang gadis yang sedang menangis. Ia mencari sumber suara itu dan menemukan seorang gadis muda yang sedang berdiri di tepi sumur dan menangis terseduh-seduh. Ketika gadis itu hendak melompat ke dalam sumur itu, Tong Fangsuo segera meraih gadis itu dan mencegahnya untuk bunuh diri. Nona, siapa namamu? Mengapa kau melakukan tindakan bodoh ini? Katakan padaku permasalahanmu. Mungkin aku dapat membantumu. Nama hamba Yuan Xiao. Hamba bekerja sebagai pembuat tangyuan di dapur istana. Karena keadaan keluarga kami yang sangat miskin, sejak kecil hamba telah dikirim ke istana ini untuk bekerja. 10 tahun telah berlalu, tapi tak sehari pun hamba dapat pulang menjenguk keluarga hamba. Entah bagaimana keadaan mereka saat ini. Setelah berkata demikian, Yuan Xiao menangis semakin keras. Lalu Tong Fangsuo mendapatkan ide dan menenangkan Yuan Xiao. Jangan menangis lagi, Nona. Aku akan berusaha membantumu. Aku berjanji, kau pasti akan bertemu lagi dengan keluargamu. Kau tenanglah dan jangan berputus asa. Mendengar perkataan Tong Fangsuo, Yuan Xiao merasa tenang. Tentu saja ia percaya akan penasehat kaisar yang bijak ini. Keesokan harinya, Tong Fangsuo berpakaian seperti seorang peramal dan pergi membuka lapak di tengah keramaian kota Chang'an. Ia menyuruh seorang pelayannya menyamar menjadi pelanggan yang datang untuk meramal dan menyebarkan berita pada orang-orang sekitar bahwa semua ramalan Tong Fangsuo tepat dan dapat dipercaya. Dengan segera, orang-orang berkerumun di lapak Tong Fangsuo, ingin diramal juga. Inilah tujuan utama Tong Fangsuo membuka lapak meramal, yakni menyebar isu. Ia mengatakan pada setiap pelanggannya bahwa pada pertengahan bulan di awal tahun ini akan ada kebakaran besar. Dengan cepat berita itu pun tersebar dan menimbulkan kepanikan. Orang-orang bertanya pada sang peramal apa yang harus mereka lakukan untuk menghindari bencana besar ini. Sang peramal berkata, Aku tidak tahu bagaimana menghentikan bencana ini. Tetapi kabar ini harus segera disampaikan kepada kaisar. Yang mulia kaisar pasti tahu apa yang harus dilakukan. Singkat cerita, sepucuk surat sampai ke tangan kaisar.
Kaisar membaca seluruh isi surat dan merasa bingung. Entah ia harus mempercayai perkataan rakyatnya yang sedang dilanda kepanikan, atau kabar itu hanyalah sekedar ramalan yang belum tentu terjadi. Rakyat sangat mempercayai ramalan peramal terkenal itu. Tapi bagaimana jika perkataan peramal itu memang benar? Tentunya banyak rakyat yang akan menjadi korban. Kaisar tak ingin semua itu terjadi. Akhirnya, Kaisar pun memanggil Tong Fangsuo untuk meminta nasihatnya. Menteri Tong, rakyat mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa bencana kebakaran besar akan segera terjadi. Rakyat sangat ketakutan dan memohon pertolongan. Aku harus membantu rakyatku keluar dari bencana ini. Apa yang harus kulakukan? Berlaga ikut kebingungan, Tong Fangsuo berpikir cukup lama dan berkata, Yang mulia, hamba dengar Dewa Api sangat suka makan tangyuan. Bagaimana jika tanggal 15 di awal tahun kita membuat tangyuan yang istimewa dan mempersembahkannya untuk Dewa Api sehingga kita dapat memohon padanya untuk tidak membakar kota Chang'an yang tercinta ini. Benarkah? Di istana ini ada seorang pelayan khusus pembuat tangyuan bernama Yuan Xiao. Tangyuan buatannya sangat enak dan istimewa. Aku akan menyuruhnya membuatkan tangyuan yang istimewa untuk Dewa Api. Kaisar langsung saja mengingat Yuan Xiao si pembuat tangyuan. Namun, masih ada satu hal lagi yang mengganjal di benak Kaisar. Lalu ia bertanya lagi pada penasehatnya. Tetapi, bencana ini pasti adalah perintah dari Kaisar Langit. Jika Dewa Api tidak melaksanakan tugasnya, bagaimana kita dapat menyembunyikan hal ini dari Kaisar Langit? Tong Fangsuo diam-diam tersenyum puas dan berkata, Yang mulia, Anda harus mengumumkan pada rakyat bahwa pada tanggal 15 itu, mereka semua harus membuat tangyuan sebagai persembahan kepada Dewa Api dan memasang lentera di seluruh penjuru kota Chang'an. Ketika matahari mulai terbenam, semua orang harus keluar rumah dan pergi ke tengah kota Chang'an, serta menyalakan kembang api dan petasan yang besar dan meriah sepanjang malam. Dengan lentera merah menyala terang yang menerangi kota, kembang api yang besar dan menggelegar, serta seluruh rakyat yang keluar rumah dan berkerumun di tengah kota, maka kota Chang'an akan terlihat seperti sedang mengalami musibah kebakaran besar. Rencana yang bagus. Baiklah, segera umumkan rencana ini pada rakyat. Kaisar pun langsung saja menyetujui ide Tong Fangsuo tanpa curiga sedikit pun. Singkat cerita, tanggal 15 pun tiba. Tong Fangsuo menyuruh Yuan Xiao untuk menuliskan namanya sendiri pada lentera dan menyuruhnya untuk menunggu di dekat lentera itu. Mengapa? Karena keluarga Yuan Xiao juga akan berada di sana. Benar saja, ketika sedang berjalan di tengah kota itu, sang ibu melihat nama Yuan Xiao pada sebuah lentera dan mulai memanggil-manggil nama Yuan Xiao. Yuan Xiao yang mendengar suara ibunya memanggil namanya, segera berlari menghampiri keluarganya. Dengan menangis bahagia, Yuan Xiao memeluk keluarganya dan mengatakan bahwa ia sangat merindukan mereka. Bencana besar berhasil dihindari. Kaisar sangat senang. Ia juga sangat puas dengan tangyuan buatan Yuan Xiao. Sejak saat itulah, Kaisar memutuskan setiap tanggal 15 bulan ke-1 dalam kalender Cina akan diadakan perayaan serupa, yakni Festival Lentera, Pesta Kembang Api Meriah, dan tangyuan sebagai menu wajibnya. Ada pula versi kisah lainnya. Tetap simak ya. Pada zaman dahulu kala, dunia ini masih terdapat banyak makhluk-makhluk besar dan buas yang sering mengganggu dan berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, orang-orang berkelompok dan pergi membasmi makhluk-makhluk buas itu. Pada suatu hari, seekor burung dewa milik kaisar terlepas dan tersesat ke bumi. Manusia yang tidak tahu bahwa burung itu adalah burung dewa membunuh burung itu tanpa ampun. Segera, Kaisar Langit mengetahui hal ini dan menjadi murka. Ia berencana untuk menghukum manusia dengan membakar bumi
pada tanggal 15 bulan ke-1 menurut penanggalan Cina. Akan tetapi seorang putri dari Kaisar Langit merasa sedih dan tidak tega membiarkan manusia yang tidak bersalah ikut menderita. Putri tersebut diam-diam turun ke bumi untuk memberitahukan rencana Kaisar Langit pada manusia. Orang-orang menjadi panik dan ketakutan. Apa yang harus mereka lakukan? Lalu, ada seseorang yang telah lanjut usia memberikan gagasan. Ia menyarankan pada tanggal 14, 15, dan 16, semua penduduk menyalakan lentera dan kembang api untuk mengelabui Kaisar Langit. Dengan kota yang terang benderang dan juga suara dari ledakan kembang api, Kaisar Langit akan mengira bahwa bumi sedang mengalami kebakaran. Semua orang menyetujui ide tersebut dan segera melakukan persiapan. Kaisar Langit yang melihat bumi menjadi terang benderang dan terdengar ledakan-ledakan selama 3 hari berturut-turut mengira bahwa bumi benar-benar sedang terbakar. Sehingga Kaisar Langit tidak perlu repot-repot turun tangan. Dengan demikian, semua orang selamat dari bencana kebakaran. Sejak saat itu, setiap tanggal 15 bulan ke-1 menurut kalender Cina, masyarakat Cina akan menyalakan lentera di rumah masing-masing dan berpesta kembang api. Nah, sekian dulu kisah Hamasto kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan juga dapat menghibur kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.